Salam perubahan ya. Saya kira sekarang ini banyak ramai dan bahkan dari survei-survei dari Anies Baswedan, potensi kemenangan Anies Baswedan itu sudah mencapai 80%. Artinya seandainya Anies Baswedan tidak dijegal, ya mereka berlayar di Pilkada DKI Jakarta, mereka akan punya potensi kemenangan itu. Kabarnya Anies Baswedan merem saja menang ya. Kenapa Anies Baswedan banyak para oligarki dan punya kepentingan besar ini tidak menginginkan pada Anies Baswedan? Karena Anies Baswedan ini menjadi ancaman kabarnya ya. Ya takut para oligarki yang punya kepentingan ini, kong kali kong ini begitu kan, bisa saja ya, bisa saja akan dibongkar oleh Anies Baswedan. Dan itu salah satunya. Yang kedua adalah ketika Anies Baswedan bisa berlayar, maka yang kita lihat itu adalah jangka di tahun 2029. Maka di tahun 2029 ini menganggap bahwa ini politiknya Anies Baswedan di situ begitu. Dan pengaruhnya sangat luar biasa Anies Baswedan ini. Para pendukung-pendukungnya juga banyak di situ begitu kan. Ya, makanya PKS mulai dipreteli begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? PKS mau juga ternyata. Ya inilah politik yang ada. Ini potensi menang besar, wajar Anies dijegal. Ya, yang saya katakan tadi bahwa ya kalau tidak dijegal berpotensi menang begitu kan ya. Kita lihat saja komentar dari netizen itu biasanya banyak begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya adalah apa yang kemudian dilakukan oleh PKS begitu kan ya. Untuk saat ini menurut saya ada nuansa-nuansa mungkin agak kecewa ya kepada Anies Baswedan, itu satu ya. Ya mungkin salah satunya adalah kenapa Anies Baswedan ditawari di kader mereka tidak mau, mungkin salah satunya. Tapi bukan tidak mungkin pertarungan PKS ini harus sabar terlebih dahulu untuk bisa menguasai di parlemen. Kalau Anies Baswedan diusung oleh PKS menjadi presiden, maka otomatis itu kursi dari DPR kan sangat naik. Tapi ya bagaimana lagi begitu kan ya. Karena sudah nasi sudah jadi bubur ya, sudah ada yang mempreteli sana sini begitu, pada akhirnya ya mau bagaimana lagi. Coba kita baca ini. Potensi kemenangan mantan gubernur di Jakarta itu Anies Baswedan sangat tinggi di Pilkada Jakarta ya, namun banyak pihak yang tidak menginginkan Anies Baswedan bertarung. Nah, kita lihat saja ini. Analisis politik dari Universitas Azhar ya Indonesia, Ujang Komarudin berpendapat dengan potensi kemenangan besar ya di Anies dijegal ya kelompok tertentu ya agar tidak ambil bagian dari Pilkada Jakarta 2024. Ya, kalau Anies maju potensi menangnya tinggi karena itu dia ya digusur oleh oleh lawan-lawan politiknya ya dan dewa-dewa tertentu. Ini kita lihat saja realitasnya. Banyak kan ya di situ yang kemudian menginginkan bahwa sosok Anies Baswedan itu berkiprah di Pilkada DKI Jakarta. Tapi ya mau bagaimana lagi begitu kan ya. Sebaik Anies Baswedan ini ya bisa dicegal seperti itu. Karena politik ini kan tergantung dari mereka yang melakukan itu. Kalau mereka tidak sejalan, maka politik-politik yang ada saat ini begitu kan ya, ya bisa saja bergerombol. Ya karena mereka tidak menguntungkan begitu kan. Makanya kalau Anies Baswedan ya terus menerus jujur seperti ini, mereka tidak akan bisa untuk diusung oleh partai itu. Kenapa? Ya karena terlalu baik. Padahal orang-orang yang baik itu kan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Tapi bagi rezim ya, bagi para oligarki yang punya kepentingan besar, orang baik itu tidak butuh. Yang dibutuhkan itu adalah orang-orang penjilat, orang-orang yang kemudian membutuhkan ini, membutuhkan itu. Itu yang kita yang kita lihat begitu kan. Makanya saya kira inilah perdebatan yang sangat luar biasa begitu kan, sehingga potensi-potensi seperti ini menandakan bahwa Anies Baswedan ya nanti politiknya mungkin akan mati begitu kan ya, kalau tidak mereka segera ditangani. Salah satunya adalah membuat partai, terus kemudian desa Anies Baswedan itu dihidupkan kembali begitu kan. Kalau ini tidak dilakukan, maka yang jelas Anies Baswedan karir politiknya sudah tidak ada di situ begitu ya. Sudah tidak bisa naik lagi. Ini melihat fenomena Anies ya masih dicintai warga Jakarta, Ujang menilai memang hanya dia yang mampu meraih simpati masyarakat dengan karismanya.
Namun lanjutnya banyak orang kalangan elit yang tidak menginginkan Anies Baswedan bertahta di Jakarta lagi. Anies ya digandrungi ya wajar karena dia punya sesuatu di hati warga Jakarta, makanya dia sangat diperhitungkan. Nah, ketika diperhitungkan dia dikerjakan. Demikian Ujang Komarudin ya. Ya, mau bagaimana lagi? Saya kira kalau tidak punya partai agak susah sih sebenarnya. Karena partai politik itu adalah sebagai kekuatan ya, sebagai kendaraan untuk menuju kekuasaan. Percuma mereka berangkat sendirian sana sini begitu kan, elektabilitas dan popularitasnya tinggi, tapi kalau tidak punya kendaraan itu tidak bisa. Nah, ini yang kita amati hari ini dalam artian bahwa kendaraan-kendaraan di situ begitu kan ya nampaknya tidak ingin begitu kepada Anies Baswedan, inginnya mungkin ya saya kira bisa saja digembosi atau apa dan sebagainya begitu kan ya. Inilah wajar dalam dunia politik, makanya saya menganggap bahwa apa yang kita amati begitu kan, yang kita amati untuk sekarang ini, maka secara tidak langsung bahwa persoalan-persoalan ini harus benar-benar diatasi oleh Anies Baswedan. Karena kalau toh pada akhirnya Anies Baswedan tidak masuk partai, tidak membuat partai, desa Anies Baswedan tidak ada, maka karir politiknya sudah tidak bisa begitu kan. Di tahun 2029, partai-partai itu mungkin tidak akan melirik lagi. Partai-partai itu akan menjadi satu di situ begitu kan ya, untuk ya menjauhi Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan ini terlalu baik. Sehingga yang terjadi kita lihat saja kalau di bangsa ini begitu kan, kalau ada orang baik sekelas Anies Baswedan, maka yang terjadi di situ adalah ya para gerombolan-gerombolan orang yang punya kepentingan besar di situ ya tidak juga akan ada perlawanan, karena yang ia pikir bahwa kepentingan kekuasaan enak begitu kan ya, sedangkan Anies Baswedan ingin memperkaya bangsa dan negara, ingin membenahi bangsa dan negara. Tapi pada ujung-ujungnya ya masyarakat dan sip tidak mau. Padahal yang baik itu apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Saya kira ini yang akan menjadi tantangan besar begitu kan ya. Ini yang akan menjadi tantangan besar. Saya kira politik bagi Anies Baswedan itu saya kira jangan terlalu jujur lah untuk berpolitik. Karena orang-orang jujur di dalamnya justru tidak dikehendaki para rezim. Justru kalau mereka jadi penjilat, jadi apa, mereka justru dikehendaki para oligarki yang punya kepentingan besar di situ begitu kan. Ya, miripnya misalnya seperti Anies Baswedan. Ya hanya satu Anies Baswedan yang ingin memperbaiki bangsa dan negara. Seperti lainnya begitu kan ya, punya kepentingan besar, ada kekuasaan, ada kepentingan ini, ada memperkaya ini, yang jelas-jelas di situ tidak bisa mengalahkan raksasa itu begitu kan. Ya mungkin ini akan berjadi dampak kepada masyarakat, kebaikan-kebaikan itu begitu, karena di negara kita itu jangan dilihat dari segi ya jujurnya saja begitu kan. Ya karena bangsa kita sudah tersandra dalam artian bahwa mereka tersandra kepentingan, tersandra kekuasaan, ya, tersandra para ordal-ordal yang main di dalamnya, sehingga percuma kalau tidak ada orangnya di dalamnya begitu. Coba Anies Baswedan punya orang di dalam siapa misalnya? PKS punya kepentingan masing-masing, yang lain punya kepentingan masing-masing begitu kan, sehingga kepentingan-kepentingan itu begitu kan tidak bisa dijalankan sendirian, harus ada gerombolan di situ begitu. Ya seandainya Anies Baswedan seperti tahun 2019 ya masih dengan Jokowi, mereka posisinya saya kira ya kekuatan Anies Baswedan pasti ada. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus di channel Khodari News ini.